Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tonton sampai selesai, karena banyak hikmah yang bisa kita ambil. Semoga Allah memberkahi setiap kebaikan, dan memberi pahala berlimpah. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Langit Bandung sore itu mendung, seolah menggantungkan sesuatu yang belum selesai. Ribuan orang memadati lapangan alun-alun, mengalir seperti sungai manusia dari segala penjuru kota. Di atas panggung megah berhias lampu dan tulisan kaligrafi besar, Ustadz Abdul Somad berdiri tegak dengan sorot mata tajam dan suara yang menggema ke segala arah. Ceramahnya bertema, menjaga akidah di tengah ujian zaman, tema yang langsung menggetarkan hati para jamaah. Suasana semula tenang dan penuh hikmah, hingga pada menit ke-27 ceramahnya, UAS mengubah nada. Tatapannya menyapu kerumunan, lalu menatap langit sebelum melontarkan pernyataan yang seketika membelah angin. Kalau pemimpin di negeri ini, bahkan di tanah Pasundan sendiri, lebih paham toleransi ketimbang tauhid, maka itu tanda umat sedang diuji. Bahkan, ada gubernur Jawa Barat yang saya rasa, mohon maaf, tak faham agama. Beberapa jamaah terdiam, sebagian mengangguk pelan, namun tak sedikit yang saling melirik, wajah mereka berubah cemas. Kalimat itu terasa seperti petir di langit yang belum juga hujan. Seorang ibu yang duduk di deretan depan menggenggam tasbihnya lebih erat, sedangkan seorang pemuda langsung mengangkat ponsel untuk merekam. Setelah ceramah usai, video potongan ucapan UAS menyebar bagai virus. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi berbagai komentar. Ada yang membela keras, menyebut sang ustadz hanya berkata jujur. Namun banyak pula yang mengecam, mengapa tokoh agama menyerang pejabat publik secara pribadi. Dan, ini bukan dakwah, ini penghukuman. Di ruang dalam tenda panggung, UAS duduk dan membuka air mineral. Ia tampak lelah, namun matanya masih menyala. Seorang panitia memberanikan diri mendekat, wajahnya ragu. Ustadz, soal yang tadi itu, apakah tidak terlalu? UAS hanya mengangguk pelan. Kadang kebenaran memang tak nyaman, jawabnya singkat. Namun di luar, badai mulai bergulung. Video itu sudah ditonton jutaan orang. Kantor gubernur mulai menerima panggilan dari media. Nama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, disebut-sebut dalam setiap postingan, dalam setiap siaran berita malam itu. Diam-diam, seorang ajudan masuk ke ruang kerja gubernur dan meletakkan ponsel di meja. Pak Gubernur, ini harus Anda lihat. Di layar, wajah Ustadz Abdul Somad sedang berbicara, dan kata-kata tajam itu terdengar lagi, kali ini dalam keheningan ruang kerja, di mana satu keputusan bisa menentukan arah badai. Kantor Gubernur Jawa Barat malam itu tak seperti biasanya. Lampu-lampu masih menyala, dan suasana hening terasa seperti ujung panah yang belum dilepaskan. Kang Deddy duduk diam di ruangannya, menatap layar ponsel yang baru saja disodorkan ajudannya. Suara Ustadz Abdul Somad menggema kembali, tajam, mengiris, dan tak ada ruang untuk penafsiran ganda. Kata-kata, tak faham agama, itu seolah menusuk bukan hanya dirinya, tapi jabatan, niat, dan kerja keras bertahun-tahun. Ia menghela napas panjang. Berapa juta orang yang sudah menonton ini? Tanyanya lirih. Ajudannya menjawab pelan, hampir 6 juta, Pak, dan terus naik. Trending nomor 1. Kang Deddy mengangguk, matanya masih terpaku pada layar. Ia bukan orang yang mudah terpancing, tapi kali ini berbeda. Yang disentuh bukan kebijakan, melainkan kehormatan, dan lebih dari itu, kepercayaannya pada nilai-nilai keagamaan yang selama ini ia pegang dan perjuangkan. Di sisi lain kota, di rumah-rumah kecil dan besar, di kafe-kafe dan masjid, orang-orang membicarakan video itu. Grup WhatsApp keluarga meledak dengan pesan-pesan. Debat, beberapa mendukung UAS, menyebutnya sebagai, suarakan kebenaran yang berani. Sementara yang lain justru menilai ceramah itu sebagai bentuk ketergelinciran moral dalam berdakwah. Seorang guru ngaji di Cirebon menulis di statusnya, jika ulama mencederai adab, siapa yang akan menjaga akhlak umat? Tak butuh waktu lama hingga media nasional dan akun-akun besar di media sosial mulai mengangkat isu ini sebagai kontroversi. Judul-judul bombastis terpampang, UAS sentil Gubernur Jabar, publik terbelah. Atau, Ustadz vs Gubernur, siapa yang lebih paham? Dalam waktu singkat, hal yang bermula dari satu kalimat di tengah ceramah, tumbuh menjadi pusaran besar yang mengancam menciptakan krisis kepercayaan. Di ruang kecil kontrakan mahasiswa, seorang santri lulusan pesantren mendesah berat sambil menonton ulang video itu.
Mengapa begini caranya? Bukankah beliau juga guru kita? Gumamnya pelan, mengacu pada UAS. Tapi wajahnya tegang ketika membaca komentar-komentar yang mulai menyelipkan caci maki, fitnah, dan hasutan. Api kecil telah berubah menjadi nyala besar, dan dunia maya tak kenal rem. Sementara itu, di sebuah grup internal pemerintah provinsi, para staf Kang Deddy panik. Beberapa menyarankan untuk langsung membantah, yang lain mengusulkan jalur hukum. Tapi Kang Deddy menahan mereka semua dengan satu kalimat, jangan kita balas dengan cara yang sama. Lalu ia berdiri, membuka jendela ruangannya. Hujan mulai turun di luar, pelan tapi pasti. Saya akan jawab, tapi bukan lewat kemarahan. Dan pada saat itu juga, sebuah keputusan mulai terbentuk di benaknya. Ia tahu, diam terlalu lama akan diartikan sebagai lemah, tapi membalas dengan emosi hanya akan memperkeruh. Maka, ia menyiapkan sesuatu, bukan sekadar klarifikasi, tapi sebuah jawaban yang akan mengguncang balik ruang publik, dengan tenang, tapi tak kalah tajam. Pagi itu, kantor Gubernur Jawa Barat berubah menjadi pusat gemuruh yang nyaris tak terkendali. Telepon berdering tiada henti, wartawan berbaris di lobi seperti pasukan yang menanti aba-aba perang. Ruang digital pemantauan media sosial menampilkan grafik melonjak tajam, nama, Kang Deddy, bersanding dengan UAS di deretan trending topik nasional. Para staf sibuk mengecek setiap platform, mencatat komentar, menghitung sentimen. Raut wajah mereka campuran antara khawatir dan cemas, semua tahu badai telah tiba, dan mereka berdiri tepat di tengah pusarannya. Di ruang rapat khusus lantai 3, Kang Deddy duduk dikelilingi staf senior dan penasihat komunikasi. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan badai. Salah satu staf memulai, Pak, ini saatnya kita balas. Kita bisa angkat semua prestasi Bapak soal keagamaan. Kita tunjukkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Yang lain menimpali, bahkan kita bisa adukan ke MUI untuk menyikapi ini secara resmi. Ini bukan kritik, ini serangan. Namun Kang Deddy mengangkat tangan. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata, kalau kita tanggapi dengan serangan, apa bedanya kita dengan mereka yang terbakar emosi? Semua terdiam. Yang saya perlukan bukan pembelaan, tapi penyikapan. Bukan amarah, tapi ketegasan. Kita jawab, tapi dengan kepala dingin. Ia lalu berdiri, membuka laptopnya, dan mulai mengetik sesuatu. Kata demi kata ditata dengan hati-hati. Tidak ada sindiran, tidak ada serangan balik, tapi ada satu nada yang terasa dalam setiap kalimat, wibawa. Dalam unggahan video pendek yang kemudian direkam, Kang Deddy bicara langsung ke kamera. Suaranya pelan, tenang, tapi mengandung daya pukau yang sulit dibantah. Sebagai pemimpin, saya terbuka pada kritik. Tapi sebagai seorang Muslim, saya percaya kritik harus dibalut dengan adab. Saya tidak marah. Saya hanya ingin mengingatkan, menghina seseorang karena perbedaan pandangan bukanlah jalan dakwah, melainkan jalan perpecahan. Video itu diunggah pada siang hari, dan hanya dalam 1 jam, ditonton lebih dari 2 juta kali. Komentar-komentar mengalir deras. Banyak yang tersentuh oleh ketenangan Kang Deddy. Para tokoh publik ikut membagikan video itu dengan pujian. Salah satu komentar dari seorang ulama besar menulis, adab mendahului ilmu. Dan hari ini, kita melihat contohnya. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari pusat pemerintahan, Ustadz Abdul Somad duduk dalam keheningan. Ia baru saja menonton balasan dari sang gubernur. Tak ada kemarahan di sana, hanya ketenangan yang menelanjangi ketergesaan. Untuk pertama kalinya sejak badai ini meletus, wajah UAS tampak bimbang. Sebab kali ini, balasan yang ia terima tidak membakar, tapi mencairkan. Hari itu, matahari tak bersinar cerah seperti biasanya. Langit Bandung abu-abu, seakan ikut menyelubungi suasana hati yang muram namun penuh tensi. Video balasan dari Kang Deddy telah menyebar ke segala penjuru negeri. Di televisi nasional, di warung kopi kecil, hingga di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian, semua membicarakannya. Namun bukan karena serangan atau celaan, melainkan karena keteduhan seorang pemimpin yang menjawab luka dengan jiwa besar. Kata-kata Kang Deddy terasa seperti tamparan halus yang justru lebih menyakitkan bagi yang merasa. Menghina karena berbeda pandangan adalah jalan perpecahan, katanya dalam video, dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Banyak yang menitikkan air mata menontonnya. Bahkan seorang nenek di Tasikmalaya berucap pada cucunya, "Nak, itu pemimpin yang punya hati." Ucapannya menusuk,
Tapi bukan dengan marah, melainkan karena benar. Media sosial pun berubah arah. Banyak netizen yang sebelumnya membela UAS, mulai mempertanyakan, mengapa seorang ulama yang selama ini dihormati bisa sampai mengucapkan kata yang menyakiti tanpa klarifikasi. Muncul potongan video lain dari ceramah itu yang dianalisis pakar, menunjukkan bahwa pernyataan UAS memang mengarah langsung, bukan sekadar analogi. Di balik layar, tim media UAS mulai gelisah. Mereka menimbang kemungkinan ralat atau klarifikasi, tapi tak satu pun dari mereka berani menyarankan itu langsung. Hingga akhirnya, salah satu sahabat lama UAS, seorang ustadz senior yang dulu pernah mondok bersama, mengirim pesan pendek, "Sahabatku, mungkin sudah waktunya kita menunduk, bukan untuk kalah, tapi untuk kembali bijaksana." Sementara itu, di Gedung Sate, kantor Kang Deddy dibanjiri ucapan terima kasih. Dari tokoh lintas agama, para guru pesantren, aktivis pemuda, hingga rakyat kecil. Banyak yang tak sekadar memuji, tapi merasa dihormati. "Kami bangga punya pemimpin seperti ini," tulis seorang netizen. Bahkan, mantan Menteri Agama turut mengunggah tangkapan layar video itu dengan caption, "Beginilah cara seorang pemimpin menjawab tuduhan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan cinta." Namun, bukan pujian yang dicari Kang Deddy. Di balik semua itu, hatinya tetap berat. Ia duduk sendirian di ruang kerja malam itu, menatap salinan Al-Quran di mejanya. Ia membuka lembaran surah Al-Hujurat. Ayat tentang prasangka dan larangan mencela sesama muslim. Ia berbisik, "Ya Allah, jagalah lidah-lidah kami, agar tak menodai namamu." Jauh di seberang kota, Ustadz Abdul Somad kembali memutar video pernyataan itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, matanya basah. Tak karena dibalas keras, tapi karena dibalas dengan kemuliaan. Dan kadang, itulah jenis luka yang paling menyadarkan, ketika seseorang tak membalas dendam, melainkan menunjukkan cermin tempat kita melihat wajah kita sendiri, tanpa topeng. Angin perubahan mulai terasa dari berbagai arah. Sehari setelah pernyataan Kang Deddy mengguncang hati publik, gelombang reaksi pun semakin membesar. Bukan hanya netizen biasa, tapi para tokoh bangsa mulai angkat bicara. Di layar-layar televisi, narasi bergeser, bukan lagi soal siapa yang lebih alim, tapi siapa yang lebih menjaga akhlak dalam perbedaan. Nama Ustadz Abdul Somad mulai muncul dalam nada yang tak lagi memuja, melainkan bertanya, mempersoalkan, bahkan menggugat. Di sebuah forum ulama muda di Yogyakarta, seorang dai muda berdiri dan berujar dengan suara bergetar, "Kita tidak sedang membahas benar atau salah dalam dalil, kita sedang membahas luka yang ditimbulkan oleh lidah yang tergelincir." Dan luka itu kini terasa dari pesantren ke pesantren. Hadirin terdiam. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar polemik antara dua tokoh, ini sudah menjadi percikan api yang bisa membakar kepercayaan umat kepada dakwah itu sendiri. Komentar-komentar penuh kecewa mulai membanjiri akun resmi UAS. "Saya dulu belajar Islam dari ceramah Anda, Ustadz, tapi mengapa kini terasa seperti ada rasa sombong?" Tulis seseorang. Bahkan seorang mualaf dari Jepang menulis, "Saya masuk Islam karena kata-kata Anda. Tapi hari ini, saya bertanya-tanya apakah saya harus belajar dari orang lain yang lebih lembut hati." Kalimat-kalimat itu seperti anak panah yang menancap pelan, namun dalam. Di sisi lain, Kang Deddy memilih diam sejak unggahan videonya. Tak ada klarifikasi tambahan, tak ada wawancara. Ia kembali bekerja seperti biasa, memimpin rapat, meninjau program bantuan, dan menerima tamu masyarakat. Namun diamnya bukan pasif, diamnya justru menjadi gema. Setiap tindakan kecilnya kini terasa berat makna. Ia menjadi simbol ketenangan di tengah gelombang, dan semakin banyak yang menyebutnya gubernur adab. Di pesantren-pesantren, para kiai tua mengangkat masalah ini dalam pengajian mereka. Bukan untuk mempermalukan UAS, tapi sebagai pengingat bahwa ilmu tanpa adab adalah gelas kosong. Di beberapa masjid besar, khutbah Jumat mengangkat tema, menjaga lisan dalam berdakwah. Tanpa menyebut nama, semua jamaah tahu kepada siapa sindiran itu diarahkan. Ustadz Abdul Somad menyaksikan semua ini dalam diam. Di ruang kecilnya, ia mulai menjauh dari publik. Ceramah-ceramah berikutnya ditunda. Beberapa undangan dibatalkan sepihak. Ia duduk berlama-lama menatap layar ponselnya, bukan karena komentar benci, tapi karena kalimat-kalimat dari mereka yang dulu mencintainya, kini penuh nada luka dan kecewa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bukan diserang, tapi ditinggalkan oleh cinta yang pernah membesarkannya. Dan malam itu, saat kota terlelap,
UAS membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa sejak masa kuliah. Ia membaca surah An-Nur, ayat tentang menjaga kehormatan sesama dan menjauhi prasangka. Air matanya jatuh, membasahi halaman yang sejak lama ia hafal luar kepala, namun baru kali ini ia benar-benar memahaminya. Pagi itu, matahari terbit dengan lambat. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Pekanbaru, suasana hening seakan membeku. Tak ada suara azan dari pengeras suara seperti biasanya, hanya lantunan lirik ayat-ayat suci dari bibir seorang pria yang tengah bersimpuh. Ustadz Abdul Somad duduk di sajadahnya lebih lama dari biasanya. Di hadapannya, bukan hanya mushaf yang terbuka, melainkan hati yang mulai mereka oleh kejujuran yang menyakitkan. Sejak video balasan Kang Deddy viral, UAS tak lagi muncul di publik. Ia menolak semua undangan ceramah, mematikan notifikasi media sosial, dan menutup diri dari para pendukung fanatiknya. Beberapa sahabat dekat mencoba menyemangati, menyebut semua ini hanyalah ujian. Tapi UAS tahu, kali ini berbeda. Ini bukan ujian dari luar, ini luka dari dalam. Dan yang paling menyakitkan, ia menyadari luka itu datang dari lisannya sendiri. Di depan cermin kamarnya, ia menatap wajahnya sendiri. Sorot mata yang dulu menyala saat berdakwah, kini terlihat buram. Kau bicara atas nama agama, gumamnya pelan, tapi apakah kau benar-benar menyuarakan Allah, atau egomu sendiri? Pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya, menghantam keyakinan yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Di dunia luar, tekanan tak berhenti. Ormas-ormas keagamaan mulai angkat suara. Bukan dalam bentuk hujatan, tetapi nasihat terbuka. Beberapa pesantren besar di Jawa bahkan menunda undangan dakwah UAS sebagai bentuk waktu tafakur. Ini bukan pembatalan, melainkan pengingat bahwa ulama juga butuh jeda untuk merenung. Dan dari semua itu, yang paling membuat hatinya berguncang adalah ketika ibunya sendiri menelpon, dengan suara yang lembut tapi tegas, "Nak, kalau lidahmu melukai, jangan tunggu dibalas. Mintalah maaf, sebelum Tuhan yang bertanya." Malam harinya, UAS membuka kembali video Kang Deddy. Ia menonton ulang, kali ini tidak dengan amarah, tapi dengan mata terbuka dan hati tanpa tameng. Tak ada satupun kalimat sang gubernur yang menyerang. Justru ketenangan itulah yang membuat dadanya sesak. "Saya tidak marah, saya hanya ingin mengingatkan." Kalimat itu berulang dalam pikirannya seperti zikir yang menuntun pada satu titik kesadaran. Tangannya gemetar saat meraih pulpen. Ia membuka halaman kosong di buku catatannya, lalu menulis satu kalimat, "Maaf bukan untuk mengalah, tapi untuk kembali ke arah yang benar." Di bawahnya, ia mulai menyusun kata demi kata yang akan mengubah segalanya, bukan untuk membela diri, tapi untuk mengakui luka yang ditinggalkan. Dan di keheningan itu, UAS terdiam. Bukan karena kehilangan kata, tapi karena untuk pertama kalinya ia mendengar suara yang lebih dalam dari sorak-sorai jemaah, lebih kuat dari tepuk tangan publik, suara nurani. Dan dari sanalah, perjalanan menuju penyesalan pun dimulai. Pagi itu, Indonesia terbangun dengan kejutan. Di antara riuh berita politik dan hiruk-pikuk sosial media, sebuah unggahan dari akun resmi Ustadz Abdul Somad muncul bagai gemuruh di langit tenang. Tanpa latar musik, tanpa ilustrasi mewah, hanya selembar gambar dengan latar putih dan tulisan hitam tegas, "Surat terbuka dari saya, Abdul Somad." Dalam hitungan menit, jutaan pasang mata terpaku. Klik demi klik dilakukan dengan jari gemetar, karena semua tahu, ini bukan surat biasa, ini suara hati yang ditunggu-tunggu. Surat itu diawali dengan sebuah pengakuan yang membuat waktu seakan berhenti. "Saya, dengan segala kerendahan hati, mengakui telah keliru dalam menyampaikan pernyataan yang menyinggung seorang pemimpin daerah kita, Bapak Gubernur Jawa Barat." Kalimat itu berdiri sendiri, seperti batu pertama dari bangunan besar penyesalan. Tak ada pembenaran, tak ada pembelaan, hanya kejujuran, dan itu yang membuatnya begitu menggetarkan. Selanjutnya, UAS menuliskan bahwa lisannya yang selama ini menjadi alat dakwah, kini telah menyakiti. Ia mengakui, bahwa dalam semangat menegakkan kebenaran, kadang dirinya lupa bahwa kebenaran pun membutuhkan adab. "Saya khilaf, bukan karena tak tahu, tapi karena tergelincir dalam amarah yang dibungkus keyakinan. Dan untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan hanya kepada Kang Deddy, tapi kepada seluruh umat Islam yang mungkin terluka oleh kata-kata saya." Reaksi publik datang seperti air bah. Di media sosial, ada yang meneteskan air mata. Seorang guru agama di Surabaya menulis, "Inilah contoh taubat seorang ulama.
Tidak semua berani mengaku salah di hadapan umat. Bahkan tokoh-tokoh lintas agama memuji sikap ini, menyebutnya sebagai kemenangan nurani atas ego. Untuk sesaat, dunia maya yang biasanya gaduh, kini menjadi ruang kontemplasi. Di Bandung, Kang Dedi sedang berada di lapangan meninjau renovasi masjid kabupaten saat ia mendapat kabar. Salah satu ajudan menunjukkan surat itu dari layar ponselnya. Kang Dedi membacanya perlahan, lalu diam lama. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Alhamdulillah, katanya lirih. Berarti Allah masih membimbing kita. Semua. Malamnya, Kang Dedi membuat unggahan singkat, ulama yang besar bukan yang tak pernah tergelincir, tapi yang berani mengakui ketika jatuh. Saya menerima permintaan maaf Ustadz Abdul Somad. Semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa persaudaraan jauh lebih utama daripada pertikaian. Unggahan itu langsung dibanjiri dukungan, menandai titik balik dalam konflik ini, bukan ke arah kekalahan, tapi ke arah kematangan. Dan di antara sunyi yang menyelimuti malam, di dua tempat yang berbeda, dua lelaki yang sebelumnya berdiri di ujung berlawanan akhirnya saling mendekat bukan dengan kata-kata, tapi dengan keikhlasan. Dan dalam diam mereka masing-masing, satu hal terucap dalam hati, beginilah seharusnya kita mencintai agama ini, dengan kejujuran, bukan kesombongan. Hari itu langit Bandung berwarna keemasan, seakan menyambut sesuatu yang tak biasa. Di tengah jadwal padatnya, Kang Dedi dijadwalkan hadir di sebuah acara silaturahmi tokoh agama se-Jawa Barat di sebuah pesantren tua di Lembang. Tak ada yang tahu, bahwa tamu tak terduga juga akan hadir hari itu. Ia datang tanpa rombongan, tanpa pengumuman, hanya ditemani seorang sahabat lama dan langkah yang tampak lebih berat dari biasanya. Itulah Ustadz Abdul Somad. Ketika Kang Dedi tiba di halaman pesantren, santri dan para alim ulama berdiri menyambut. Tak lama berselang, suasana berubah hening ketika mobil sederhana berwarna hitam berhenti di ujung gerbang. Dari dalamnya keluar sosok yang telah menjadi pusat pusaran selama beberapa pekan terakhir. Para hadirin menoleh, beberapa tercengang, beberapa menunduk, dan sebagian lainnya menahan napas. UAS berjalan perlahan ke arah aula, tak dengan sorot tajam seperti biasa, tapi dengan wajah yang teduh dan penuh penyesalan. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Kang Dedi berdiri tegak, tak bergeming. UAS melangkah mendekat, lalu menghentikan langkahnya hanya beberapa meter di hadapan sang gubernur. Tak ada pengeras suara, tak ada formalitas, hanya suara hati yang terdengar saat UAS menunduk dalam-dalam dan berkata, "Saya datang bukan sebagai ustadz yang dikenal, tapi sebagai saudara yang hilaf dan ingin merangkul kembali ukhuwah yang sempat saya lukai." Detik itu juga, Kang Dedi melangkah maju dan memeluknya. Peluk yang bukan hanya merangkul tubuh, tapi juga menyatukan luka, keretakan, dan ego yang lama membatu. Para hadirin terisak, beberapa kiai menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Tangis pecah bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan dua tokoh yang berani melepas gengsi demi kebenaran yang lebih tinggi. Media yang hadir pun terdiam, bahkan juru kamera enggan membunyikan klik shutter. Momen itu begitu sakral. Dalam pelukan singkat itu, semua tuduhan, semua perdebatan, semua hiruk-pikuk media sosial seakan hancur tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah kehangatan, dan suara lirih Kang Dedi di telinga UAS, "Terima kasih telah datang." Ini lebih dari cukup. Acara hari itu berubah arah. Tidak lagi membahas perbedaan, tapi bagaimana menyatukan kembali potongan-potongan kepercayaan yang sempat tercerai. Dalam forum yang dihadiri ratusan tokoh, keduanya duduk berdampingan, berbagi pandangan dengan tenang dan penuh rasa hormat. Suasana berubah sejuk, seperti angin gunung yang membawa ketenangan setelah badai besar berlalu. Dan saat senja turun perlahan, dua tokoh itu pamit beriringan. Tak ada sorak-sorai, tak ada slogan, hanya tepuk tangan pelan, dan bisikan tulus dari para santri, beginilah seharusnya ulama dan pemimpin, saling menunduk, bukan saling menginjak. Dan dari balik gunung, cahaya matahari terakhir menyaksikan bahwa hari itu, sejarah kecil tentang kesadaran, maaf, dan persaudaraan telah ditulis dengan tinta yang tak akan mudah pudar. Pertemuan itu menjadi bara kecil yang menyalakan cahaya di seluruh penjuru negeri. Video pelukan antara Ustadz Abdul Somad dan Kang Dedi menyebar cepat, tak hanya di media sosial, tapi juga menjadi pembicaraan di warung kopi, masjid kampung, hingga ruang-ruang kelas di pesantren terpencil. Yang sebelumnya menjadi perdebatan penuh api, kini berubah menjadi narasi tentang harapan, keikhlasan, dan kebesaran hati.
Di pelosok Garut, seorang guru ngaji tua menghentikan pelajarannya sejenak untuk memutar rekaman momen itu di hadapan para santrinya. Ia tak berkata banyak, hanya meneteskan air mata dan berbisik lirih, "Nak, begitulah seharusnya ilmu berbicara. Bukan kerasnya suara, tapi lembutnya jiwa." Para santri menatap penuh takzim. Mereka belajar bahwa keberanian tak selalu berarti menang berdebat, kadang berarti berani mengaku salah di hadapan dunia. Sementara itu, di ruang-ruang redaksi media, perubahan terasa nyata. Artikel-artikel yang sebelumnya penuh kontroversi kini berubah arah, membahas pentingnya ukhuwah Islamiyah dan adab dalam berdakwah. Acara televisi yang biasanya memancing panas, kini mengundang para ulama dan tokoh lintas generasi untuk membahas taubat sosial, sebuah istilah baru yang lahir dari momentum ini. Di Jakarta, sekelompok pemuda yang selama ini terpecah karena perbedaan kubu keagamaan membuat deklarasi bersama, "Kami belajar dari UAS dan Kang Deddy, bahwa jalan dakwah dan jalan kepemimpinan harus bersisian, bukan saling menabrak." Mereka membuat gerakan literasi damai, menyebarkan kutipan-kutipan bijak dari kedua tokoh tersebut ke sekolah-sekolah. Mereka menyebutnya gerakan peluk kebenaran. Bahkan lintas agama pun ikut tersentuh. Seorang pendeta menuliskan di blog pribadinya, "Hari ini saya belajar Islam dari seorang ustadz yang meminta maaf dan seorang gubernur yang memaafkan." Itu bukan kelemahan, tapi cermin kekuatan iman yang sesungguhnya. Tulisan itu dibagikan ribuan kali, menyatukan hati di atas perbedaan yang selama ini terlalu mudah diperdebatkan. Di dunia dakwah, gelombang introspeksi melanda. Banyak dai muda mulai mengevaluasi gaya penyampaian mereka. Forum-forum diskusi tumbuh dengan semangat baru, membangun, bukan membongkar, menyentuh hati, bukan menyayat luka. Buku-buku tentang etika lisan dalam berdakwah mulai dicetak ulang. Di balik layar, peristiwa itu telah menumbuhkan generasi baru yang lebih lembut dalam menyampaikan kebenaran. Dan di sebuah kamar sunyi, UAS duduk sendiri, menulis kembali materi ceramahnya dengan pendekatan baru. Di sisi lain, Kang Deddy menandatangani program pelatihan dakwah moderat bagi ASN dan tokoh masyarakat. Dua jalur yang dulunya berseberangan, kini bergerak seirama, diam-diam menyamai perubahan di tanah yang pernah nyaris terbakar oleh kesalahpahaman. Dan di antara mereka berdua, berdiri harapan baru, bahwa bangsa ini masih bisa disatukan, oleh hati yang jujur dan kepala yang menunduk. Bertahun-tahun setelah pertemuan yang mengubah wajah bangsa itu, dua nama yang pernah jadi pusat kontroversi, Ustadz Abdul Somad dan Kang Deddy, tak lagi dibicarakan dalam perdebatan yang menyakitkan. Sebaliknya, keduanya menjadi simbol dari sebuah perjalanan panjang menuju kesadaran kolektif. Sebuah perjalanan yang tidak tampak di permukaan, namun meresap dalam-dalam ke dalam hati setiap umat yang menyaksikan. Dan seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, perubahan itu tidak terlihat, namun telah mengakar kuat. Di pesantren-pesantren, nama UAS tidak lagi hanya dikenang sebagai seorang pendakwah yang keras. Ia kini dikenang sebagai sosok yang berani meminta maaf, yang berani merangkul perbedaan, dan yang tahu betul bagaimana menjaga adab dalam dakwah. Di ruang-ruang pengajian, para santri tak hanya mempelajari tafsir dan hadits, tapi juga belajar tentang etika berdakwah, mengajak dengan kelembutan, bukan dengan kemarahan. Hal ini menjadi tema yang terus berkembang, menjadi warisan yang diajarkan turun-temurun. Kang Deddy, dengan keteguhan hatinya, terus mengabdi pada tanah kelahirannya. Program-program moderasi dakwah yang ia usung bersama para ulama muda mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Di banyak desa, program ini bukan hanya diterima oleh umat Islam, tetapi juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama lain. Keberhasilannya menunjukkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari kekuasaannya, tapi dari kemampuannya untuk membawa perubahan dengan kelembutan dan keadilan. Para pemuda yang dulu terpecah karena polarisasi ideologi kini berkumpul di bawah gerakan peluk kebenaran. Mereka mengadakan seminar, diskusi, dan pelatihan di berbagai kampus, mengajarkan pentingnya persaudaraan antar umat beragama, dan bagaimana membangun bangsa tanpa harus menyakiti sesama. Di setiap kegiatan mereka, ada satu kutipan yang selalu dibacakan, "Sesungguhnya yang menyatukan kita bukanlah pemimpin yang tak pernah salah, tapi pemimpin yang berani mengakui kesalahannya." Itu adalah warisan dari dua tokoh yang pernah menjadi lawan, kini menjadi guru. Meskipun media sosial mulai meredupkan sorotannya, gerakan ini tetap hidup, berkembang, dan menjadi sesuatu yang lebih besar. Sekolah-sekolah agama mulai memasukkan nilai-nilai tentang pentingnya adab dalam berdakwah ke dalam kurikulum mereka.
Buku-buku yang menekankan pada kesantunan dalam berbicara dan keberanian untuk meminta maaf kini menjadi bacaan wajib bagi generasi muda. Masyarakat yang dulunya terbagi, kini mulai merasakan dampak dari pengajaran ini, bahwa adab adalah pondasi bagi perbedaan yang sehat. Di sebuah taman kota, seorang anak muda dengan pakaian sederhana duduk di bangku sambil membaca buku tentang etika berdakwah. Di sampingnya, sepasang orang tua yang baru saja menunaikan ibadah haji, berbincang tentang perjalanan spiritual mereka. Mereka menyebut nama Kang Dedi dan UAS dengan penuh hormat. Mereka adalah cermin bagi kita semua, kata sang ibu. Tidak ada yang lebih indah selain kedamaian dalam perbedaan, bukan begitu, nak? Anaknya mengangguk, dan kalimat itu seperti sebuah doa, menyiratkan bahwa apa yang telah terjadi akan terus hidup dalam hati mereka. Meskipun peristiwa itu telah berlalu lama, banyak yang tak tahu bahwa sebenarnya perubahan terbesar bukanlah pada kata-kata atau ceramah, tetapi pada hati-hati yang mulai terbuka. Dari sebuah konflik yang menguji keteguhan, lahirlah dua sosok yang tidak hanya mengubah cara orang melihat mereka, tetapi juga mengubah cara orang memandang agama, politik, dan kehidupan bersama. Sebuah perjalanan panjang yang berawal dari kebanggaan yang meruntuhkan, lalu berakhir dengan keikhlasan yang membangun. Dan ketika masa terus berjalan, generasi yang lahir setelahnya hanya mendengar cerita tentang dua tokoh yang pernah berada di ujung jurang perpecahan, namun akhirnya memilih untuk saling memaafkan dan membangun kembali jembatan persaudaraan. Mereka tidak tahu betapa besar dampak yang ditinggalkan, tetapi warisan itu tetap hidup. Diam-diam, perubahan itu telah meresap jauh ke dalam tanah, tumbuh menjadi pohon yang rindang, meneduhkan semua yang datang dengan hati terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.